Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai 25. Demikian bunyinya. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, tetapi ia menderita. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, renungan harian pada pagi ini mengambil judul Berdoa yang Baik untuk Segala Hal. Randy bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Ia mendapat promosi jabatan dan dipercaya untuk memegang sebuah proyek di luar kota. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Randy saat ia bekerja di tempatnya yang baru. Mulai dari rumitnya proyek yang dipercayakan oleh pimpinannya kepada dirinya, juga para bawahannya yang sulit diatur dan tidak mau patuh terhadap perintahnya. Yang awalnya Randy gembira karena mendapatkan promosi jabatan dan dipercaya untuk menyelesaikan sebuah proyek, namun saat ini Randy mulai bersungut-sungut karena menghadapi kesulitan dan masalah yang dihadapi. Bahkan Randy mulai menyalahkan pimpinannya yang telah mempercayai proyek itu kepadanya. Ia mulai mendoakan yang tidak baik untuk pimpinannya. Namun, Anton sahabat Randy menasehatinya untuk mendoakan yang baik dan tetap tunduk kepada pimpinannya. Kalaupun bosmu sakit atau bangkrut, kamu turut susah karena jadi pengangguran kan? Ucap Anton kepada Randy. Bagi kita sebagai karyawan, bersyukur jika kita dipimpin oleh seorang pimpinan yang baik dan ramah. Dan bersyukur pula jika rekan-rekan sekerja maupun bawahan kita mudah untuk diajak kerjasama. Namun, kalau faktanya pimpinan kita jahat, kasar, atau suka menindas, kawan-kawan sejawat kita jahat dan gemar berbuat dosa, bahkan bawahan kita selalu menentang perintah yang kita berikan, maka kita dapat menjadikan penderitaan Kristus sebagai teladan. Firman Tuhan jelas memerintahkan kita sebagai karyawan untuk tunduk kepada pimpinan kita, termasuk kepada pimpinan yang jahat. Bukan kebetulan Tuhan membuat kita bekerja di bawah pimpinannya. Mari kita pikir, kalau kita doakan pimpinan kita mengalami hal-hal buruk, dan hal-hal buruk itu terjadi, ada banyak orang yang dirugikan. Prakteknya, tidak mudah kalau kita berfokus pada diri sendiri. Namun, ketika kita berfokus pada penderitaan Kristus
dan hal-hal yang sudah Kristus kerjakan, kita pasti akan dimampukan mendoakan dan melakukan hal yang baik. Kapan terakhir kali kita mendoakan pimpinan kita? Maka yang kita doakan dan harapkan dari hati kita yang terdalam, mari turuti nasihat firman-Nya dengan mendoakan dan mengharapkan segala sesuatu yang baik. Jadilah pengaruh positif di lingkungan kerja kita, tak hanya bagi pimpinan, dan jangan sampai terpengaruh oleh segala hal yang negatif. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan rohani kita pada pagi ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat dan mampu mengubah hidup kita sekalian menjadi jemaat-jemaat Kristus yang dapat memberikan pengaruh positif di lingkungan kerja kita. Tak hanya bagi pimpinan, teman sejawat, bawahan, tetapi juga kepada seluruh orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam kesempatan renungan rohani esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.